Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali mendorong calon kepala daerah baik itu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, serta bupati dan wakil bupati agar tidak hanya fokus menggunakan baliho saat kampanye. Pada perhelatan Pilkada serentak November ini pun para kandidat disarankan untuk beralih ke kampanye digital. Ketua KPU Provinsi Bali, Dewa Agung Gede Lidartawan dikonfirmasi Senin, 8 Juli 2024 mengungkapkan pihaknya ingin merubah paradigma kampanye pasangan calon pada tahapan Pilkada serentak tahun ini. Meminimalisir alat peraga kampanye dalam bentuk baliho diganti dengan menggunakan videotron maupun konten-konten. Hal ini menurut Lidartawan dapat mengurangi sampah alat peraga kampanye berupa baliho sehingga lebih ramah lingkungan. Ditambah pada era digitalisasi ini kampanye menggunakan video dinilai lebih mudah dalam memberikan edukasi kepada pemilih. Dia ingin terjadi perubahan dalam kampanye politik di Bali. Kandidat yang akan maju dalam pilkada nanti tidak perlu lagi memasang umbul-umbul, baliho dan sejenisnya apalagi sampai memaku alat peraga di pohon. Dukungan kampanye digital pun datang dari akademisi yang sekaligus dosen komunikasi politik STAN MP Bukuturan Singaraja, Iputu Mardika. Pihaknya menilai kebijakan itu akan mampu mewujudkan estetika kota dan tata kota yang lebih indah. Selain itu, keberadaan pemilih yang saat ini didominasi oleh Gen Z juga akan lebih mudah mencerna program-program yang ditawarkan oleh para kandidat nantinya. Sudah saatnya kampanye tidak lagi mengganggu tata kota dan estetika khususnya di perkotaan. Para kandidat juga nantinya lebih memanfaatkan media sosial dan media massa. Hanya saja, para kandidat yang maju di perhelatan Pilkada tahun ini memang harus melek teknologi. Mereka harus memiliki strategi bagaimana membuat konten-konten yang menarik minat pemilih nantinya. Dalam perhelatan Pilkada serentak pada tanggal 27 November 2024 mendatang, itu bagi saya sangat efektif. Kenapa? Karena kalau menggunakan baliho yang sifatnya hard, itu dipasang di mana-mana tentu akan mengganggu tata kota, termasuk juga mengganggu estetika. Tetapi kalau itu digunakan dengan kampanye digital, itu jauh akan lebih efektif. Selain itu juga akan tidak mengganggu estetika. Nah, para kandidat semestinya bisa memanfaatkan media sosial lebih efektif dalam berbagai macam kampanye. Karena itu sasarannya adalah Gen Z, ditambah dengan kelompok milenial yang jumlahnya sekarang hampir 56%, sehingga ini akan jauh lebih efektif menurut saya. Dan kampanye sekarang itu akan jauh lebih efektif jika beralihnya ke digital. Penggunaan kampanye digital adalah tantangan bagi kandidat, bagaimana membuat konten agar bisa menarik pemilih. Kalau hanya sekedar baliho dikhawatirkan masyarakat awam tidak mengetahui apa program dan gagasan para calon ini. Nyoman Yuda melaporkan.